Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada di pintu gerbang salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di surat At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan bulan-bulan khusus. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun. Dan di antaranya ada 4 bulan yang haram. Yaitu bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Inilah ayat yang menyebutkan tentang adanya 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan mulia. Sehingga kota Makkah dan kota Madinah pun disebut tanah haram. Masjidnya disebut Masjidil Haram. Maksudnya yang mulia. Lalu apa saja 4 bulan haram tersebut tidak disebutkan dalam ayat, tapi disebutkan dalam hadis. Di antaranya dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun. Tahun itu terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Ini 3 berurutan. Dan ada 1 yang bersendirian, tidak bersambung dengan 3 bulan haram yang lain. Wa Rajabun, itulah bulan Rajab. Syahru Mudhar, bulannya kaum Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan sebelum Rajab adalah Jumada, kemudian setelahnya adalah Sya'ban. Inilah bulan Rajab. Tapi kenapa disebut bulan Rajabnya kaum Mudhar? Para ulama menjelaskan, ini adalah pembenaran dari Rasulullah SAW atas
pilihan kaum Mudhar yang meyakini bulan Rajab itu berada di antara Jumada dan Sya'ban. Sementara ada suku lain yang disebut Rabi'ah, mereka meyakini bulan Rajab itu berada di antara Sya'ban dan Syawal. Padahal yang benar itu bulan apa? Ramadan. Dan makna Rajab itu sendiri adalah sesuatu yang dimuliakan. Yurajjab sama dengan yu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Jadi, bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia yang diagungkan di dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Quran secara global dan disebutkan di dalam As-Sunnah secara terperinci. Ketika menjelaskan surat At-Taubah ayat ke-36 tentang bulan-bulan haram, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu di bulan tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Tentang makna ayat ini, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Fi kullihinna. Maksudnya di seluruh bulan. Bukan hanya di 4 bulan haram, tapi di seluruh bulan, di sepanjang tahun. Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setelah itu 4 bulan, lalu Allah jadikan sebagai bulan haram. Wa azzama hurumatihinna, dan Allah agungkan keharamannya, kemuliaannya. Maka wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Allah menjadikan di 4 bulan ini dosa lebih besar dan amal soleh serta pahala juga lebih agung. Inilah jemaah sekalian, poin penting yang perlu kita pahami. Perbuatan dosa di 4 bulan haram ini lebih besar dosanya. Kenapa lebih besar? Karena ini 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau kita berbuat dosa padanya, maka dosa kita bukan hanya perbuatan dosa tersebut, tapi juga ditambah dengan dosa tidak memuliakan bulan haram. Jadi, ini di antara sebab dosa kita lebih besar. Karena kalau kita berbuat dosa di bulan haram, seakan-akan kita tidak memuliakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sama dengan tempat yang mulia jemaah sekalian, seperti di masjid. Berbuat dosa di masjid lebih besar dibanding di luar masjid. Karena masih tempat yang mulia. Kalau kita berbuat dosa padanya, seakan-akan kita tidak memuliakan masjid. Dan bahkan kalau ada orang yang dengan sengaja ingin menghinakan, maka dia murtad, keluar dari Islam.
Karena menghinakan satu ajaran syariat itu adalah pembatal keislaman. Itu adalah kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya atau hadis-hadis beliau kamu memperolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, enggak serius. Apalagi kalau serius, bermaksud menghina. Dia enggak bermaksud menghina saja, cuma main-main. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi kalau seseorang benar-benar bermaksud menghinakan, melecehkan, maka itu menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Begitu pula tempat yang mulia, tanah haram, tanah suci. Kalau seseorang berbuat dosa di sana, dosanya menjadi lebih besar. Maka demikian pula berlaku bagi waktu-waktu mulia, seperti 4 bulan haram. Kalau seseorang melakukan dosa padanya, maka dosanya menjadi lebih besar. Bukan bermakna dia melakukan satu dosa, kemudian dibalas 2, tidak. Tapi karena dosanya memang menjadi 2. Misalkan dia makan riba di bulan haram, maka dosanya menjadi 2. Bukan hanya dosa makan riba, ditambah dengan dosa dia tidak memuliakan bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Maka perbuatan kezaliman dosanya lebih besar di bulan haram. Dan kezaliman, jemaah sekalian, maknanya adalah wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, zulmul insan nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Semua perbuatan dosa itu hakikatnya adalah kezaliman yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Karena berarti kita menjerumuskan diri kita dalam bahaya, dalam api neraka, kalau kita berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dirugikan sedikit pun. Andai seluruh makhluk berbuat dosa, tidak ada satupun yang bertakwa, itu sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh makhluk bertakwa, nggak ada yang berbuat dosa, itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Allah. Dan Allah nggak butuh sedikit pun manfaat dari kita. Karena Allah Al-Ghani, yang maha cukup. Dia pula yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Dia tidak membutuhkan apapun selainnya. Yang kedua, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini dosanya lebih besar lagi. Apakah kezaliman terhadap diri orang itu? Terhadap fisiknya? Seperti dia dipukul atau ditumpahkan darahnya. Atau kezaliman terhadap hartanya? Dicuri, dirampas, atau dipinjam tapi tidak mau diganti, tidak mau bayar, dan lain-lain. Ataukah terhadap kehormatannya, seperti menghinanya, melecehkannya, menggibahinya, dan lain-lain. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kezaliman kepada orang lain
yang di bulan haram dosanya lebih besar. Dan yang ketiga, azlamuz zulm, kezaliman terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Kezaliman terbesar adalah dosa syirik dan kufur. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik disebut zalim? Karena ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi seseorang memberikannya kepada selain Allah, maka dia meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya. Tapi sekali lagi, itu sama sekali tidak membahayakan Allah, melainkan hanya membahayakan pelaku kezaliman tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kafiruna humudz zalimun." Dan orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Maksudnya orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun kelak di hari kiamat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin." Janganlah kamu berdoa atau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Maka dalam banyak ayat Allah sebutkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah orang-orang yang zalim. Inilah kezaliman terbesar. Berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka 3 bentuk kezaliman ini tercakup di dalam ayat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu, yaitu di bulan-bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan, maksud ayat ini jangan berbuat zalim di seluruh bulan, tapi di 4 bulan haram dosanya menjadi lebih besar. Namun sebaliknya, wal amal saleh wal ajra a'zam, disebutkan amal soleh dan pahala juga lebih agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-36, dianjurkan kita memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram. Berarti di bulan Rajab juga kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Karena Allah mengabarkan bulan Rajab adalah bulan haram, yang berarti amal soleh padanya pahalanya lebih besar lagi. Pertanyaannya jemaah sekalian, amal soleh apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Jawabannya, semua amal soleh. Tidak ada amalan khusus. Semua yang kita biasa kerjakan, silahkan lebih diperbanyak. Yang belum kita kerjakan, hendaklah kita kerjakan. Contoh, membaca Al-Quranul Karim. Hendaklah lebih ditekankan. Begitu pula zikir-zikir, terutama zikir pagi petang. Hendaklah ditingkatkan. Tapi ingat jemaah sekalian, berzikir itu jangan hanya ucapan lisan. Harus disertai dengan hati yang khusyuk. Paham apa yang kita baca. Ada pengagungan di dalam hati, pembenaran terhadap maknanya, dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu mengamalkan konsekuensi dari zikir tersebut.
Kalau kita berzikir la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula bersedekah. Hendaklah kita tingkatkan. Terutama bersedekah kepada keluarga. Kemudian kepada tetangga. Makin dekat hubungan kekeluargaan, makin dekat rumah tetangga dengan kita, maka hak mereka makin besar atas kita, dan pahala berbuat baik kepada mereka lebih besar juga. Kemudian orang-orang miskin, anak-anak yatim, begitu pula kaum muslimin yang tertimpa kesusahan, yang sangat membutuhkan, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kita lupakan mereka. Bagilah sebagian rezeki kita, kirimkan untuk mereka. Karena mereka saat ini sedang mengalami kesusahan yang sangat besar. Begitu pula puasa-puasa sunnah. Seperti puasa sunnah Senin Kamis. Ataupun puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Terutama pada ayyamul bid. Atau puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu boleh kapan saja. Boleh kapan saja kita mau. Selama kita tidak mengkhususkan hari tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Boleh. Kapan saja kita mau puasa, silahkan puasa. Puasa sunnah tanpa sebab. Diistilahkan puasa sunnah mutlak. Boleh kapan saja kita lakukan. Begitu pula solat-solat sunnah. Baik solat sunnah rawatib yang mengiringi solat-solat wajib, ataupun solat-solat sunnah yang lainnya. Terutama solat tahajud, solat malam. Kalau sudah biasa kita kerjakan, maka di bulan haram tingkatkan. Mungkin lebih lama lagi kita kerjakan. Lebih panjang lagi ayat yang kita baca. Begitu pula berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah amalan yang sangat agung. Dan semua bentuk akhlak mulia, terutama kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam riwayat yang lain, yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Maka tingkatkan perbuatan baik kita kepada keluarga. Apakah dengan harta kita, atau dengan visi kita, dengan tenaga kita, dan semua yang kita bisa. Jadi, semua amal soleh. Semua amal soleh dianjurkan di bulan-bulan haram. Tetapi jemaah sekalian, perbedaan antara bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain, maka di bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Beda dengan bulan Muharram. Ada hari khusus yang dianjurkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau kita tambah dengan tanggal 9-nya, lebih afdol. Tapi di bulan Rajab tidak ada puasa yang dikhususkan pada satu hari tertentu, atau pada seluruh bulan diniatkan sebagai puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Begitu pula bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Karena ada hadis khusus tentang itu. Sedangkan di bulan Rajab tidak ada. Semuanya sama. Tidak ada hari khusus yang lebih mulia daripada yang lainnya. Jadi, tidak ada amalan khusus yang dianjurkan di bulan Rajab. Oleh karena itu,
silahkan melakukan amalan apa saja. Yang penting amal soleh. Dan sesuatu itu disebut amal soleh apabila terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah dua kategori amal soleh. Dua syarat diterimanya amal ibadah. Maka selama memenuhi dua syarat ini, hendaklah kita kerjakan. Para ulama banyak menjelaskan tentang masalah ini, bahwa tidak ada dalil khusus tentang amalan yang dikhususkan di bulan Rajab. Di antaranya, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim al-Harrani rahimahullah mengatakan, wa amma sawmu Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifah bal maudu'ah. Adapun puasa Rajab secara khusus, maka hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Tidak ada seorang pun ulama yang berpegang pada satu pun hadis-hadis tentang amalan khusus atau puasa khusus di bulan Rajab. Artinya ini disepakati ulama, tidak ada hadis khusus. Walaisat minad dhaif alladhi yurwa fil fadail. Dan hadis-hadisnya yang dhaif itu tidak termasuk hadis dhaif yang boleh diriwayatkan dalam keutamaan-keutamaan amal. Karena jemaah sekalian, periwayatan hadis dhaif untuk penetapan hukum itu disepakati ulama, tidak dibolehkan. Tapi ulama beda pendapat jika itu hanya untuk penjelasan keutamaan. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, ada dalil sahih yang melandasi hukum amalan tersebut. Contoh, sholat 5 waktu, itu sudah jelas, ada dalil sahih. Maka, kalau cuma sekedar penjelasan keutamaannya, digunakan hadis dhaif, boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Karena ada hadis sahih yang melandasi hukumnya. Tapi dalam permasalahan puasa di bulan Rajab, yang khusus di hari tertentu, atau keutamaan tertentu, yang ada pada puasanya, itu sama sekali tidak ada. Syarat yang kedua, untuk meriwayatkan hadis dhaif dalam fadail a'mal, status kedhaifannya itu tidak sangat dhaif. Artinya dhaifnya ringan, bukan sangat dhaif. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membedakan? Mana yang dhaifnya ringan, mana yang dhaifnya parah. Itu nggak akan bisa melakukan pembedaannya kecuali para ulama ahli hadis. Jadi orang-orang awam nggak bisa meriwayatkan atau menyebarkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena dia nggak bisa membedakan, ini hadis dhaifnya ringan, ini yang parah yang nggak boleh diriwayatkan. Bahkan ada syarat yang ketiga, tidak boleh dia menyebutkan dengan tegas bahwa Rasulullah SAW bersabda. Tapi dia harus memberi isyarat. Diistilahkan para ulama dengan sighah tamrid. Dengan satu bentuk ucapan yang menunjukkan riwayatnya bermasalah. Seperti dia mengatakan, ruwiyah, diriwayatkan. Tidak dia katakan, rawa, si fulan meriwayatkan, tapi diriwayatkan. Ini istilah yang jika ulama ahli hadis menggunakannya, maka orang yang belajar hadis sudah paham. Berarti dalam hadis ini ada kelemahan. Jadi ini beberapa syarat ulama yang membolehkan periwayatan hadis
dhaif di dalam fadailul a'mal. Maka syarat-syarat ini tidak terpenuhi dalam hadis-hadis yang berbicara tentang puasa khusus di bulan Rajab. Bal amatuha minal maudu'at al-makdzubat. Bahkan, kata beliau rahimahullah, kebanyakannya termasuk hadis-hadis yang diada-adakan, yang dipalsukan, dibuat-buat. Kalau ini, ulama seluruhnya sepakat. Tidak dalam penetapan hukum, tidak pula dalam fadailul a'mal. Kalau hadisnya palsu. Jangankan hadisnya palsu, hadisnya yang sangat do'if saja, ulama yang membolehkan periwayatan hadis do'if dalam fadailul a'mal itu melarang. Bagaimana lagi dengan hadis yang palsu? Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam Al-Manarul Munif juga mengatakan, wa kullu hadithin fi dzikri shaumi Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadzibun muftara. Dan semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab dan sholat khusus pada sebagian malamnya adalah dusta yang diada-adakan. Semua hadisnya palsu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahkan memiliki buku khusus, bukunya tipis, berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, yang artinya penjelasan hal yang mengherankan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Rajab. Buku ini khusus berbicara tentang hadis-hadis terkait bulan Rajab, yang kemudian beliau berikan kesimpulan. Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Tidak ada satu hadis sahih pun yang dapat dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab, tidak puasanya, tidak pula puasa khusus di hari tertentu, dan tidak pula sholat malam yang khusus di malam tertentu. Jadi, kata beliau jamaah sekalian, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Adanya keutamaan umum bahwa bulan Rajab termasuk bulan haram yang terdapat dalam ayat dan hadis yang berbicara tentang 4 bulan haram. Tidak berbicara tentang bulan Rajab secara khusus. Tidak pula, kata beliau, puasa khusus. Apakah puasa di seluruh hari pada bulan Rajab atau sebagian besarnya, atau pada hari tertentu, tidak ada. Tidak sama dengan bulan Muharram, begitu pula bulan Dzulhijjah. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, pahalanya sangat besar. Tapi di bulan Rajab tidak ada hari khusus untuk berpuasa padanya. Begitu pula tidak ada malam khusus untuk melakukan sholat tertentu. Atau sholat yang umum seperti sholat tahajud. Tidak ada anjuran malam khusus di bulan Rajab untuk memperlama sholat tahajud. Tidak ada. Tapi di seluruh malam, silahkan sholat tahajud. Dan lebih kita lamakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Rajab adalah bulan haram. Tapi tidak ada hari khusus yang kita dianjurkan lebih lama dibanding yang lain. Apa contoh bulan yang malamnya dikhususkan kita lebih banyak sholat malam? Bulan Ramadan. Tapi di semua bulan Ramadan ada yang lebih khusus lagi. Kita lebih panjang lagi sholat malamnya, yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Dari 10 malam terakhir ini ada lagi yang lebih khusus, lebih dianjurkan diperpanjang lagi, yaitu malam ganjilnya.
Ini contoh dalil-dalil pada bulan Ramadan sangat banyak menunjukkan adanya malam khusus yang kita dianjurkan lebih memperpanjang sholat malam kita. Namun itu tidak sama dengan bulan Rajab. Tidak ada malam khusus. Tidak ada malam khusus, kita dianjurkan memperpanjang sholat malam kita. Jadi sama saja. Kita dianjurkan sholat malam lebih banyak karena bulan haram. Tapi itu berlaku di seluruh malam. Tidak ada malam khusus yang lebih utama daripada yang lainnya. Kalau kita dapatkan ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu, maka bisa kita pastikan hadis-hadis itu dhaif. Dan bahkan palsu itu sangat banyak. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita ikut menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Dan semua hadis-hadis palsu, ataupun hadis-hadis dhaif, ataupun hadis yang belum jelas bagi kita, apakah sahih atau tidak, tidak boleh kita sebarkan. Tidak boleh kita amalkan. Apalagi kalau kita sebarkan, maka dosanya sangat besar. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan dariku suatu hadis yang masih dia ragukan bahwa hadis itu adalah dusta, namun tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Jadi, meskipun kita belum yakin hadis ini dusta, tetap tidak boleh kita sampaikan. Sampai kita betul-betul yakin hadis itu sahih, baru boleh kita sebarkan. Dan biasanya, di awal-awal bulan itu, sebagian orang menyebarkan. Bahkan terkadang ada ancaman. Sekarang masuk bulan Rajab misalkan. Keutamaannya ini dan itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebarkan minimal ke 10 orang. Kalau Anda tidak sebarkan, maka hidup Anda akan tertimpa sial, menderita dan sebagainya. Tapi kalau Anda sebarkan, Anda akan melihat keberuntungan. Dan ini sebenarnya sudah lama ya. Dulu sebelum ada WhatsApp, itu pakai kertas. Ditulis, kemudian disuruh fotokopi minimal 20 kali. Angkat tangan yang pernah lakukan. Harus bertobat ya. Dulu yang terkenal itu dari penjaga makam Rasulullah SAW, Syekh Ahmad. Ini juga mengandung kesyirikan sebetulnya. Karena di situ dikatakan, kalau Anda lakukan, maka hidup Anda akan beruntung. Akan ada keajaiban-keajaiban. Tapi kalau tidak, akan ada kesialan. Ini sama dengan meramal perkara gaib. Maka itu adalah perdukunan. Kemudian di situ juga adalah syirik sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Meyakini adanya sebab kesialan selain maksiat, itu adalah syirik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik. Jadi sebelum kita share, pastikan terlebih dahulu. Yakin terlebih dahulu. Hadis ini sahih. Bagaimana cara menilainya? Kalau kita nggak tahu, berarti cara menilainya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, maka
di antara penjelasan orang berilmu, para ulama ahli hadis, bahkan disepakati ulama, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, atau amalan khusus di bulan Rajab, atau hari khusus yang istimewa di bulan Rajab, atau malam khusus yang istimewa di bulan Rajab, itu tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif, bahkan lebih banyak yang palsu. Yang dhaif pun sangat dhaif. Tidak pantas dijadikan hujjah, meskipun untuk fadailul a'mal. Untuk sekedar penjelasan keutamaan-keutamaan beramal. Demikian pula jemaah sekalian, sebagian orang di bulan Rajab mengamalkan sholat khusus yang mereka sebut sholat raghaib. Sholat raghaib itu 12 rakaat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Mari kita lihat keterangan ulama tentang sholat ini. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini adalah rujukan utama untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk rujukan utama untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan, as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib wa hiya 12 rak'atan tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'atin fi Rajab. Salat yang dikenal dengan nama salat raghaib sebanyak 12 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban mi'atu rak'ah. Begitu pula salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Jadi beliau berbicara tentang dua salat. Salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Kata beliau, wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua salat ini adalah dua salat bid'ah, mungkar dan sangat jelek. Salat yang bid'ah menurut mazhab Syafi'i. Ada orang yang hari ini mengaku bermazhab Syafi'i, kata dia, jangan suka membid'ahkan. Dalam mazhab Syafi'i banyak yang dihukumi bid'ah. Termasuk jamaah sekalian. Disebutkan dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ini tambahan faidah saja, karena berkaitan dengan waktu yang baru saja kita lewati. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, menukil dari para ulama Syafi'iyah bahwa menyerupai umat Nasrani di hari raya mereka seperti membuat acara makan-makan atau memberi hadiah kepada umat Nasrani atau menerima hadiah mereka, kata mazhab Syafi'i, min akbahil bid'ah, termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Sekarang ada yang mengaku bermadzhab Syafi'i dengan bangga ikut merayakan Natal. Mengucapkan selamat Natal, membantu perayaannya. Padahal dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Mazhab Syafi'i itu keras dalam masalah bid'ah. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullah dengan kalimat yang cukup pedas. Wahatani solatani bid'atani mungkarani qabihatani. Ini adalah dua solat yang bid'ah, mungkar dan buruk, jelek. Enggak cukup beliau katakan bid'ah, masih ditegaskan lagi mungkar dan jelek. Padahal solat. Sebagian orang hari ini ketika kita ingatkan itu amalan bid'ah karena solat seperti itu tidak ada dalilnya. Apa mereka bilang? Berarti kamu aliran sesat. Masa solat dilarang? Begitu pula ketika kita melarang salawat-salawat mereka. Banyak salawat mereka. Ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat Jibril.
ada solawat burdah, yang dulu itu cuma syair, tapi sekarang mereka jadikan salawat. Sampai nyanyian cinta-cintaan seorang penyanyi Nasrani wanita dari Libanon. Sampai di Indonesia jadi salawat. Kalau kita melarang itu, kita katakan itu bid'ah, salawat yang bid'ah. Apa mereka bilang? Berarti kamu anti salawat. Padahal bukan solatnya yang kita larang, bukan salawatnya yang kita larang, tapi cara bersalawat yang tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini, kata beliau, ini adalah dua solat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Kemudian beliau masih mengingatkan lagi. Wala yuqtar bidhikrihima fi kitab Qut al-Qulub wa Ihya Ulumiddin. Janganlah tertipu dengan penyebutan dua solat ini pada kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin masyhur, yaitu karya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Disebutkan anjuran melakukan dua solat ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan tertipu. Meskipun disebutkan dalam kitab yang terkenal. Wala bil hadithil madhkur fihima. Jangan pula tertipu dengan hadis yang disebutkan dalam dua kitab ini. Dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumiddin. Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan kita. Jangan tertipu dengan hadis tentang dua solat ini yang disebutkan dalam dua kitab ini. Hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Fa inna kulla dzalika batilun, karena semua itu adalah batil. Wala yuqtar bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan pula tertipu dengan sebagian ulama yang tersamar atas mereka hukum dua solat ini. Fasannafa waraqat fi istihbabihima fa innahu ghalitun fi dzalik. Sehingga ada ulama yang sampai menulis berlembar-lembar tentang anjuran melakukan dua solat ini, solat raghaib dan solat nisfu Sya'ban. Sesungguhnya ulama tersebut telah salah besar dalam hal ini. Artinya, meskipun kita masih menganggap dia ulama, bahkan dia ahli hadis, kalau dia salah menyelisihi kebenaran, jangan diikuti. Dalam kitab Asy-Syafi'iyah yang lain, Hasyiyah I'anati Talibin, berkata Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala, juga salah seorang ulama yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Qala al-muallif fi Irsyadi al-Ibad. Berkata penulis dalam kitab Irsyadul Ibad. Wa minal bid'ah al-madhmumah. Dan termasuk bid'ah yang tercelah. Allati ya'sam fa'iluha. Yang pelakunya berdosa. Wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha. Dan wajib atas pemerintah melarang pelakunya. Ini subhanallah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu keras terhadap bid'ah. Mereka memberikan kata-kata yang mengandung penegasan atas bahaya bid'ah. Lihat di sini. Kata beliau pertama, ini bid'ah madhmumah, tercelah. Yang kedua, pelakunya berdosa. Yang ketiga, wajib bagi pemerintah mencegahnya melakukan itu. Pemerintah pun harus turun tangan memberantas bid'ah. Kemudian beliau sebutkan di sini 5 bid'ah. Yang pertama, salatul raghaib ithnata asyarata rak'atan bainal isya'ain lailata awal jum'atin min Rajab. Salat raghaib sebanyak 12 rakaat di antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama bulan Rajab. Yang kedua, wa salatu lailatin nisfi Sya'ban mi'atu rak'ah. Salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Yang ketiga, wa salatu akhiri Jum'atin min Ramadan sab'ata asyara rak'atan. Biniyati qada'i salawatil khams allati lam yaqdiha. Salat di malam Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 17 rakaat.
dengan niat qada solat 5 waktu yang belum dia lakukan. Kata beliau ini bid'ah. Wa salatu yaumi Asyura 4 raka'atin au aktsar. Yang keempat, solat pada hari Asyura 10 Muharram 4 rakaat atau lebih. Ini juga bid'ah. Wa salatul usbu. Yang kelima, solat sunnah pekanan. Jadi ini 5 solat yang bid'ah. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Lalu kata beliau, amma ahadithuha famaudu'ah batilah wala taqtar biman dzakaraha. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang 5 solat ini adalah hadis-hadis palsu yang batil. Jangan kamu tertipu dengan orang yang menyebutkan hadis-hadis ini. Jadi ini penjelasan para ulama tentang solat raghaib, solat khusus di malam Jumat pertama bulan Rajab. Sebanyak berapa rakaat tadi? 12 antara maghrib dan isya. Itu adalah solat yang bid'ah. Termasuk juga jemaah sekalian, bid'ah yang biasa dilakukan di bulan Rajab adalah perayaan Isra Mi'raj. Menganggap hari peristiwa Isra Mi'raj itu patut dirayakan. Maka ini termasuk bid'ah, menambah-nambah di dalam agama hari perayaan. Ini tidak dibolehkan. Karena dalam Islam, hari perayaan itu sudah ditetapkan. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Di antara dalil yang menegaskan hal tersebut, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika pertama Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah, maka penduduk kota Madinah memiliki 2 hari raya. 2 hari yang mereka padanya bermain-main dan bersenang-senang. Maka Nabi SAW melarang semua bentuk hari raya apapun selain yang ditetapkan oleh Islam. Dan beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah sudah menggantikan 2 hari raya kalian ini dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran, semua hari perayaan atau hari besar selain yang ditetapkan oleh syariat, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, itu terlarang di dalam syariat dan termasuk bid'ah. Bahkan di dalam perayaan Isra Mi'raj itu juga ada tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Kalau bid'ah saja dosanya sudah sangat besar, karena Rasulullah SAW memberi peringatan keras, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini amalan bid'ah itu tertolak. Wajib kita yakini. Kenapa? Karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita ragu sampai ada yang mengatakan kita lihat saja nanti di akhirat. Apakah benar-benar ditolak atau jangan-jangan diterima? Jangan ragu jamaah sekalian. Pasti tertolak. Kenapa? Karena yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apalagi kalau mengandung tasyabbuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Apa tasyabbuhnya di situ? Mereka bertasyabbuh kepada umat Nasrani
yang merayakan Paskah. Kata mereka, kenaikan Yesus, kenaikan Nabi Isa alaihissalam. Itu mengandung tasyabbuh, menyerupai perayaan mereka. Dan tidak harus tasyabbuh itu ada niat dari pelakunya untuk tasyabbuh, tidak harus. Sehingga Nabi SAW melarang kita untuk melakukan sholat tanpa sebab di dua waktu. Yaitu ketika matahari sedang terbit, sampai dia terbit sempurna, dan ketika matahari sedang terbenam, sampai dia terbenam sempurna. Padahal kita sholat, jelas-jelas menyembah Allah. Tapi Nabi SAW melarang kita melakukan sholat tanpa sebab di dua waktu tersebut. Alasannya apa? Hina idzin yasjudul hal kuffar. Di dua waktu tersebut, orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Padahal kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak niat menyerupai mereka, tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apabila itu menyerupai orang kafir, meskipun kita tidak niat menyerupai mereka, maka itu terlarang di dalam syariat. Belum lagi ada kemungkaran-kemungkaran yang lain di situ. Campur baur laki-laki dan perempuan. Ada lagu-lagu, nyanyian dan musik. Bahkan konser salawat. Ini jemaah sekalian sebetulnya pelecehan. Bersalawat dengan bernyanyi-nyanyi. Bahkan nggak cukup bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Laki-laki perempuan, campur baur. Sampai peluk-pelukan, bersentuhan. Ini jelas-jelas pelecehan sebetulnya. Kalau mereka sudah paham itu pelecehan, tapi mereka masih melakukannya, maka itu pembatal keislaman. Tapi rata-rata mereka tidak paham. Mereka menganggap ini suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka anggap bahkan ini adalah syiar Islam. Semoga mereka mendapatkan uzur. Tapi andai mereka paham, ini sebenarnya pelecehan, maka itu membatalkan keislaman. Ini melecehkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin bersalawat kepada Nabi SAW dengan cara menyelisihi beliau? Beribadah kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah. Itu pelecehan. Dan itulah yang dilakukan oleh para dukun. Supaya dibantu oleh setan-setan. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara melakukan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dukun itu makin kafir, makin sakti. Makin banyak setan yang mau membantunya. Belum lagi di perayaan tersebut, mereka buat-buat zikir-zikir khusus, doa-doa khusus. Bahkan mereka riwayatkan doa ini dari generasi ke generasi, ada ijazahnya, dan juga sebagian ada yang mengenakan tarif terhadap doa-doa yang mereka ijazahkan. Ada lagi yang membuat-buat kedustaan, dia baca salawat, kemudian pura-pura melihat Rasulullah SAW lagi masuk ke masjid mereka. Atau datang di majelis mereka. Ini juga termasuk pelecehan kepada Nabi SAW. Bagaimana mungkin? Mereka sedang berbuat buruk, berbuat bid'ah dalam agama, kemudian mereka menganggap Nabi SAW menyetujuinya, sampai hadir di majelisnya. Yang bahkan jemaah sekalian, tidak ada satu riwayat pun, Nabi SAW setelah wafat, datang mengunjungi Fatimah, putri beliau. Datang mengunjungi Aisyah dan istri-istri yang lain. Datang mengunjungi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada satu riwayat pun. Lalu mereka ini siapa? Mengaku-ngaku dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat datang mengunjungi Al-Hasan dan Al-Husain. Dua cucu tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini siapa yang mengaku-ngaku setiap dia mau ada majelisnya pura-pura matanya dia angkat seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pintu atau turun dari atas. Ini semuanya adalah kebohongan dan kebodohan. Dan yang paling parah adalah mereka mengklaim punya jalur sanad hadis khusus, yaitu jalur keluarga. Dapat dari jalur sanad keluarga
bahkan langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara, dan masih mereka meriwayatkan hadis sampai saat ini. Ada yang mengaku dari mimpi, ada yang mengaku langsung ketemu Nabi SAW dan dapat hadisnya. Sehingga baru-baru ini ada hadis yang baru muncul, katanya ini riwayat baru, sanad keluarga Nabi SAW. Mereka baru dapatkan, yaitu hadis tentang keutamaan minum kopi. Dan ini tidak pernah diucapkan oleh seorang ulama ahli hadis pun. Tidak pernah. Yang berpendapat seperti ini. Kalau begitu, setiap hari akan ada hadis baru lagi yang muncul. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Dan yakin jemaah sekalian, pastikan kalau seseorang mengklaim mendapatkan hadis yang baru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah setan yang telah menipunya. Setan memang tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengaku-ngaku kan bisa. Mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW, bisa saja setan melakukannya. Makanya kalau ada orang mimpi, ketemu Nabi SAW, pengujiannya dua. Apakah itu benar Nabi SAW? Yang pertama dari ciri-cirinya. Contoh kalau dia mengatakan, rambutnya putih semua. Atau hitam semua, nggak ada ubannya. Maka itu bukan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang dia ajarkan? Kalau dia mengajarkan sesuatu yang baru, yang tidak pernah diajarkan ketika Nabi SAW masih hidup, maka pastikan itu adalah setan. Itu adalah ajaran yang bertentangan dengan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi nggak akan ada penambahan lagi. Tidak boleh juga ada pengurangan. Agama sudah sempurna. Maka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW lalu mengklaim menerima hadis-hadis khusus, mereka adalah para dajjal, para pendusta besar. Para ulama menyebut para pendusta besar juga sebagai dajjal. Tapi maksudnya dajjal kecil. Adapun dajjal besar itu yang akan turun di akhir zaman. Banyak lagi hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah di perayaan Isra Mi'raj tersebut. Maka ini menambah kemungkaran yang terjadi dalam perayaan tersebut. Lalu pertanyaannya, tanggal berapa yang mereka rayakan sebagai hari Isra Mi'raj? Ada yang tahu? 27 Rajab ya. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Tabyinul Ajab mengatakan, wa dzakara ba'dul qussas annal Isra kana fi Rajab. Sebagian tukang dongeng berkata, Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Qala wa dzalika kadzibun. Kata beliau, itu adalah dusta. Artinya apa? Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Andai ada sekalipun, itu bukan dalil perayaan Isra Mi'raj tersebut. Dan ada lagi yang lebih parah jemaah sekalian. Di sebuah daerah, di sebuah kampung, mereka merayakan Isra Mi'raj. Entah apa yang mereka baca, pakai mai keras lagi, sampai semalam penuh. Begitu masuk adzan subuh, mereka bubar. Nggak sholat. Subhanallah. Padahal, inti daripada Isra Mi'raj itu adalah Nabi SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ketika perayaan Isra Mi'raj, ramai sekali yang datang. Tapi ketika sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sangat sedikit yang datang. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipu daya setan. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga menjadi bekal kita untuk meraih keutamaan di bulan Rajab dan selamat dari berbagai macam penyimpangan yang biasa terjadi padanya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.